Tes. Oke, udah masuk. Eh, eh, Halo Pak Mus. Ya, dan siapapun yang nonton ini, kalau ada, saya Evan dari kelas 11 Informatika 1. Penting nggak sih? Biar. Eh, saya hari ini, kali ini akan membahas tentang kegunaan looping sama function dalam HP. Jadi, saya bakal bahas dulu dari yang pertama yang nggak mau looping. Apa sih looping? Ada beberapa caranya. Yang saya yang paling gampang untuk dipakai itu adalah menggunakan for. Dari contoh ini, apa sih maksudnya? Bisa lihat ini yang pertama ada variabel A dan variabel B. Nah, apa si for-nya ini? Di pertama ada variabel I di sini. Gunanya itu apa? Jadi I itu bakal yang dicek sama si for-nya ini buat nanti bakal di loop-nya berapa lama. Untuk yang di baris pertama ini, di si variabel I ini akan disamakan nilainya dengan yang variabel A. Ini nggak harus pakai variabel, bisa juga pakai langsung aja kita angka itu misalkan 23 atau 1 gitu. Tapi untuk contoh ini biar gampang gini aja, biar lebih mengerti. Lalu di baris kedua ada ini. Nah, apa sih ini? Jadi di sini bakal dicek sesuai dengan sebenarnya ya intinya kalau dengan contoh di tanda ini akan dicek masih di bawah nilai si variabel B atau enggak. Jadi, nah lanjut ke yang C. Ini gunanya apa? Ini bakal bisa dikurang, bisa ditambah. Untuk contoh ini, eh, loopnya ini akan diulang terus menerus hingga si nilai i-nya itu sama dengan nilainya b. Atau misalkan kayak gini. Jadi kalau kayak gini berarti akan berhenti di begitu si nilai i-nya itu 4. Begitu gini 5. Ya, gampang lah ya. Lalu di sini apa? Nah ini di dalam yang kurung kerabal ini komen apa yang mau di loop. Misalkan kalau nggak harus begini, bisa juga kayak i ditambah variabel b gitu. Tapi untuk gampang begini aja. Nah, bisa dilihat dari contoh ini. Eh, Maksudnya si variabel i-nya di loop harus dikasih space juga. Yang loop pertama, loop kedua, loop ketiga, loop keempat, dan loop kelima. Ya, simpel aja loopnya cuma gitu aja. Lalu yang kedua kita masuk ke function. Nah, gunanya function itu apa? Function tuh bisa digunain buat kayak misalkan kamu mau melakukan sebuah hitungan berulang-ulang dan gak mau mengulang apa sih nulis lagi si hitungannya, misalkan function. Nah, ini apa nih maksudnya? Jadi pertama kita set dulu call dengan function ini. Lalu di sini nama functionnya buat nanti dipanggil namanya apa? Untuk contoh ini saya pakai tes. Lalu di dalam kurung ini apa ini? Nah, ini variabel yang akan digunakan dalam functionnya. Nah, uniknya dari function itu, variabel yang di sini nggak bakal bisa lagi dipakai yang lain selain di function ini. Jadi misalkan bikin lagi function gitu di sini. Nah, bisa dilihat dari sini juga nggak overlap variabelnya. Kenapa? Karena bisa dibilang kayak dalam dunia sendiri, dalam dimensi sendiri. Jadi nggak bakal overlap dengan yang lainnya. Jadi akan bagus bila kayak ada oh yang ini sama gitu dengan yang lain. Jadi bisa dipakai berulang-ulang tanpa ngeganggu yang lainnya. Jadi kalau bisa juga kalau mau cari aman pakai function gitu. Nah, di sini apa ini guna? Jadi kenapa ada ini? Pertama, nih, begitu kita manggil si function ya, ada dalam kurung ini. Nah, ini apa? Jadi kita tuh ngeset value-nya buat variabelnya sendiri. Misalkan yang satu ini, bisa dilihat ini buat A, dua buat B, C buat tiga. Tiga buat C ya. Terus
eh nah, udah gitu gimana? Lanjut ke yang komen di dalam. Jadi begitu udah di set apa sih namanya value-nya, eh si komennya bakal dijalanin di komen yang dalam function. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, berarti kan kalau sesuai dengan komen ini variabel A ditambah variabel B ditambah variabel C yang berhasilkan 6. Jadi dah segitu aja. Jadi simpulannya looping itu fungsinya kalau mau mengulang suatu task yang beberapa kali. Jadi misalnya kayak mau bikin sebuah tabel, si apa sih user ini input sendiri tabelnya mau ukurannya berapa. Jadi kita bisa di set kayak ngeloop si kolomnya berapa, row-nya berapa gitu. Lalu untuk functionnya apa tuh function? Nah jadi kayak misalnya kayak contoh kayak yang tadi, function itu buat ngejalanin si komennya itu. Nih contohnya coba. Jadi misalnya kayak function tuh gimana ya, contoh mau kayak kalkulator gitu ya. Kan nggak bakal mungkin kayak dipakai berulang apa sih tulis lagi kayak ini tambah ini tambah ini tambah ini. Jadi buat yang gampang tinggal sih call function cuman si value-nya aja yang diganti value buat tiap variabel nih. Jadi eh, segitu aja dari saya, cukup lah ya nggak usah panjang-panjang udah nggak banyak juga bahasannya. Terima kasih udah menonton, kalau ada yang nonton semoga nggak perlu bikin lagi.